Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Khutbah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Dajjal. Dikisahkan dari kitab Sunan Ibnu Majah 4067. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Muhammad, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman al-Muharibi dari Ismail bin Rafi Abu Rafi dari Abu Zur'ah as-Saibani, yaitu Yahya bin Abu Amru dari Amru bin Abdullah dari Abu Umamah al-Bahili. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkhutbah di hadapan kami, dan kebanyakan isi khutbah beliau selalu menceritakan kepada kami tentang Dajjal supaya kami berhati-hati. Dan di antara isi khutbah beliau adalah, sungguh, semenjak Allah menciptakan anak cucu Adam, tidak ada fitnah yang lebih besar dari Dajjal, dan tidak ada satu nabi pun yang diutus oleh Allah melainkan ia akan memperingatkan kepada umatnya mengenai fitnah Dajjal. Sedangkan aku adalah nabi yang paling terakhir dan kamu juga umat yang paling terakhir, maka tidak dapat dipungkiri lagi bahwa Dajjal akan keluar di tengah-tengah kalian. Sekiranya ia keluar, sedang aku masih berada di tengah-tengah kalian, maka aku adalah pembela setiap orang muslim. Namun jika ia keluar setelah kematianku, maka tiap-tiap kalian adalah penyelamat bagi dirinya sendiri, dan Allah sebagai penggantiku dalam menyelamatkan setiap muslim. Sesungguhnya ia akan keluar dari suatu celah yang terletak antara Syam dan Irak. Lalu ia akan berbuat kerusakan di sebelah kirinya dan kanannya. Wahai hamba Allah, wahai para manusia, teguhkanlah diri kalian, karena aku akan menerangkan sifat-sifatnya yang belum pernah diterangkan oleh seorang nabi pun sebelumku. Pertama kali ia akan mendakwakan dirinya dengan mengatakan, aku adalah seorang nabi. Padahal tidak ada nabi setelahku. Kemudian ia juga akan mendakwakan dirinya dengan mengatakan, aku adalah Rabb kalian. Sedangkan kalian tidak akan bisa melihat Allah kecuali setelah kalian meninggal. Dan ia hanya memiliki satu mata, padahal Allah tidaklah bermata sebelah. Dan di antara kedua matanya tertulis kata kafir, yang hanya dapat dibaca oleh setiap muslim baik yang dapat menulis maupun yang tidak dapat menulis. Di antara fitnah-fitnahnya adalah bahwa bersamanya ada surga dan neraka, namun pada hakikatnya nerakanya adalah surga dan surganya adalah neraka. Barang siapa mendapatkan cobaan dengan nerakanya, hendaklah ia berlindung kepada Allah dan hendaklah ia membaca ayat di awal-awal surat Al-Kahfi. Dan di antara fitnahnya juga adalah, ia akan berkata kepada seorang Arab, pikirkanlah olehmu, sekiranya aku dapat membangkitkan ayah dan ibumu yang telah mati, apakah kamu akan bersaksi bahwa aku adalah Rabbmu? Laki-laki Arab tersebut menjawab, ya. Kemudian muncullah setan yang menjelma di hadapannya dalam bentuk ayah dan ibunya. Maka keduanya berkata, wahai anakku, ikutilah ia, sesungguhnya dia adalah Rabbmu. Dan di antara fitnah-fitnahnya adalah ia akan memaksa manusia lalu membunuhnya dan memotongnya dengan gergaji. Maka terbelahlah orang tersebut menjadi dua bagian. Kemudian Dajjal berkata, lihatlah oleh kalian kepada hamaku ini, sesungguhnya aku akan membangkitkannya. Lalu dia akan mendakwakan bahwa Rabbnya adalah selain aku. Maka Allah pun membangkitkan orang yang terbelah tersebut. Lalu Dajjal berkata kepadanya, siapakah Rabbmu? Ia menjawab, Rabbku adalah Allah, dan kamu adalah musuh Allah. Kamu adalah Dajjal. Demi Allah, mulai hari ini, tidak ada hal yang lebih aku yakini selain dari kedustaanmu. Abu Hasan At-Tanafisi berkata, telah menceritakan kepada kami Al-Muharibi, telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Al-Walid Al-Wasyafi dari Atiyah dari Abu Saidi. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, laki-laki itu adalah dari umatku yang mendapatkan derajat yang paling tinggi di surga. Perawi berkata, Abu Saidi berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi Allah,
Kami tidak melihat laki-laki tersebut melainkan Umar bin Khattab sehingga dia menyelesaikan segala urusannya. Al-Muharibi berkata, kemudian kembali ke hadits riwayat Abu Rafi, dia berkata, dan termasuk dari fitnahnya, Dajjal, adalah memerintahkan langit supaya menurunkan air hujan, maka turunkah hujan, dan memerintahkan bumi supaya menumbuhkan tumbuhannya, maka bumi pun menumbuhkan tumbuhannya. Termasuk dari fitnahnya adalah ia melintasi suatu negeri, namun penduduknya mendustakannya, maka tidak satu binatang ternak pun yang tersisa melainkan akan binasa. Dan di antara fitnah-fitnahnya adalah bahwa ia akan melintasi suatu negeri, kemudian penduduknya membenarkannya, maka ia memerintahkan langit untuk menurunkan hujan, maka turunkah hujan dan memerintahkan bumi supaya menumbuhkan tumbuhannya, maka tumbuhlah tumbuhannya. Sehingga binatang pada saat itu menjadi lebih besar dan lebih gemuk dibanding dengan masa-masa yang telah lalu, paling besar lambungnya dan paling banyak air susunya. Sungguh, tidak ada satu negeri pun di muka bumi ini yang tidak dimasuki dan dikuasai oleh Dajjal kecuali Makkah dan Madinah, dan dia tidak akan mampu memasukinya dari setiap celah-celah itu, melainkan ia akan bertemu dengan menjaga tempat tersebut dengan pedang yang terhunus, sehingga ia akan singgah di suatu tempat yang kosong dan belum pernah diolah. Maka kota Madinah bergetar dengan 3 kali guncangan, sehingga tidak akan tersisa dalam kota tersebut seorang munafik baik laki-laki maupun perempuan kecuali keluar menemui Dajjal. Kota Madinah pun terbebas dari orang-orang keji sebagaimana alat pompa besi menghilangkan karat pada besi, dan hari itu disebut dengan hari pembersihan. Ummu Syuraik binti Abu Al-Akar berkata, wahai Rasulullah, di manakah orang-orang Arab saat itu? Beliau menjawab, pada saat itu jumlah mereka sangatlah sedikit dan mereka berada di Baitul Maqdis, sedangkan imam mereka adalah seorang laki-laki yang syalid. Ketika pemimpin mereka hendak maju ke hadapan untuk mengimami dalam sholat subuh, tiba-tiba turunlah Isa bin Maryam, maka mundurlah imam mereka ke belakang supaya Isa maju untuk mengimami sholat. Isa lalu meletakkan tangannya di antara dua bahunya pemimpin mereka sambil berkata, majulah kamu dan pimpinlah sholat, karena sesungguhnya ia ditegakkan untuk kamu. Akhirnya pemimpin mereka pun mengimami mereka sholat, dan ketika sholat telah usai, Isa berkata, bukalah pintu. Mereka pun membukakan pintu, ternyata di belakangnya Dajjal telah menunggu bersama dengan 70.000 orang Yahudi. Masing-masing dari mereka memiliki pedang terhunus yang terbuat dari emas dan berjubah besar berwarna hijau. Ketika Isa, memandang Dajjal, Dajjal pun meleleh, hancur, sebagaimana garam yang meleleh di dalam air. Kemudian dia lari dan dihadang oleh Isa di pintu timur kota Lut. Kemudian Isa membunuhnya. Maka Allah menjadikan kekalahan terhadap orang-orang Yahudi, di mana tidak ada satu makhluk pun yang diciptakan Allah yang dijadikan perlindungan oleh mereka, melainkan Allah akan menjadikannya berbicara, mulai dari batu, pohon, dinding dan binatang ternak kecuali pohon karkada. Sebab ia termasuk dari pohonnya mereka yang tidak mau bicara. Lalu makhluk Allah yang lain angkat bicara, wahai hamba Allah yang muslim, di sini ada orang Yahudi, kemarilah dan bunuhlah dia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya hari-harinya Dajjal hidup ialah selama 40 tahun, setahun bagaikan setengah tahun, dan setahun berikutnya seperti sebulan, dan sebulan seperti sepekan, dan sisa hari-hari tersebut seperti percikan api yang cepat terbangnya. Salah seorang berada di pintu Madinah di pagi hari, maka belum sampai pintu yang lain ia telah berada di sore hari. Lalu dikatakan kepada beliau, wahai Rasulullah, bagaimana kami sholat di hari-hari yang sangat pendek tersebut? Beliau menjawab, perkirakanlah hari-hari kalian untuk melaksanakan sholat sebagaimana kalian memperkirakan pada hari-hari yang panjang ini, kemudian tunaikanlah sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda lagi, kemudian Isa bin Maryam akan menjadi seorang hakim yang adil di kalangan umatku dan seorang pemimpin yang bijaksana. Ia akan menghancurkan salib, membunuh babi, menghapus pajak dan membiarkan sedekah, maka ia tidak akan mencari seekor kambing atau seekor unta zakat pun, kedengkian dan permusuhan dihapus.
bisa, racun, dari setiap makhluk yang berbisa diangkat sehingga apabila ada seorang bayi perempuan memasukkan tangannya ke dalam mulut ular, maka ular tersebut tidak akan membahayakannya, dan bayi perempuan itu juga dapat menyakiti seekor singa, sedangkan singa tersebut tidak akan membahayakan bayi itu. Dan serigala akan berada di tengah gerombolan kambing seakan-akan ia adalah anjingnya. Dunia akan dipenuhi oleh kedamaian sebagaimana bejana yang bersisi air, karena sangat ratanya, agama akan menjadi satu, maka tidak ada yang disembah selain Allah. Terhapusnya seluruh hal yang menyebabkan peperangan, suku Quraisy kembali mengambil kekuasaannya, dan bumi seakan-akan seperti bintangan perak, dan tumbuh-tumbuhannya akan tumbuh seperti zamannya Nabi Adam. Sehingga apabila ada sekelompok orang berkumpul untuk makan setangkai anggur, maka hal itu akan membuatnya senang, dan apabila sekelompok orang tersebut berkumpul untuk memakan sebuah delima, maka hal itu juga akan membuat mereka senang. Seekor sapi pada saat itu harganya sangatlah murah dan seekor kuda hanya seharga beberapa dirham. Para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, kenapa kuda menjadi murah?" Beliau bersabda, "Ia tidak digunakan untuk berperang selamanya." Dikatakan kepada beliau, "Kenapa sapi jantan harganya mahal?" Beliau bersabda, "Sebab ia digunakan untuk membajak bumi semuanya." Sesungguhnya 3 tahun sebelum munculnya Dajjal adalah waktu yang sangat sulit, di mana manusia akan ditimpa oleh kelaparan yang sangat. Allah akan memerintahkan kepada langit pada tahun pertama untuk menahan sepertiga dari hujannya, dan memerintahkan kepada bumi untuk menahan sepertiga dari tanaman-tanamannya. Dan pada tahun kedua Allah akan memerintahkan kepada langit untuk menahan 2/3 dari hujannya, dan memerintahkan kepada bumi untuk menahan 2/3 dari tumbuh-tumbuhannya. Kemudian di tahun yang ketiga, Allah memerintahkan kepada langit untuk menahan semua air hujannya, maka ia tidak meneteskan setetes air pun, dan Allah memerintahkan kepada bumi untuk menahan semua tanaman-tanamannya. Maka setelah itu tidak dijumpai satu tanaman hijau yang tumbuh, dan semua binatang yang berkuku akan mati, kecuali yang tidak dikehendaki oleh Allah. Kemudian para sahabat bertanya, "Dengan apakah manusia akan hidup pada saat itu?" Beliau menjawab, "Tahlil, takbir dan tahmid akan sama artinya bagi mereka dengan makanan." Abu Abdullah berkata, "Saya mendengar Abu Al-Hasan At-Tanafisi berkata, saya mendengar Abdurrahman Al-Muharibi berkata, selayaknya hadis ini diajarkan kepada para pengajar sehingga ia dapat mengajari anak-anak didiknya dalam beberapa kitab.